kita bisa memupuk nasionalisme dan jati diri bangsa, serta membangun karakter-karakter anak. Saya berharap tahun ini akan ada lebih banyak anak yang mendapatkan kesempatan untuk berkarya dan semakin cinta terhadap lagu anak Indonesia. Kila adalah persembahan Kemendikbudristek untuk anak-anak Indonesia. Mari kita terus bergerak bersama, mewujudkan pendidikan yang mencerdaskan dan membahagiakan dengan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.
hanya mau jadi aku. Tak ada yang menduga, bukan polisi, dokter, atau tentara. Ayo coba tebaklah. Dia selalu berdiri dan tak pernah berhenti, terus mengajari, selalu buat tertawa, terkadang juga galak. Ayo tebaklah. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap semua pelajaran. Menjadi seorang guru, ku mau menjadi akan ku basmi, kan ku berantas dan ku rangkul yang lemah. Ku buat semua menjadi pintar, menjadi juara. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap semua pelajaran. Ku mau menjadi guru untuk berbagi ilmu, berampas kebodohan. Ku mau menjadi guru, jadi seorang guru. Akan ku basmi dan ku berantas dan ku rangkul yang lemah. Ku buat semua menjadi pintar, menjadi juara. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap semua pelajaran yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap, di setiap semua pelajaran. Jadi guru, seorang guru. Kereta api datang semakin mendekat. Lihat betapa cepat segera akan lewat. Tutut, tutut, bunyi peluitnya. Tutut, tutut, menyingkirlah semua. Kereta api cepat, segeralah lewat, karena engkau tak boleh terlambat. Cucu. Sekarang dia lewat, gemuruh bunyinya. Tutut, tutut, alangkah cepatnya. Kereta api datang semakin mendekat. Lihat betapa cepat segera akan lewat. Tutut, tutut, bunyi peluitnya. Tutut, tutut, menyingkirlah semua. Kereta api cepat, segeralah lewat, karena engkau tak boleh terlambat. Cucu. Sekarang dia
siapkan diri untuk menggapai semua angan di hati. Dan aku yakin ku langkahkan kaki menepaki hidupku dengan pasti. Ku tak ragu lagi karena restu mereka menyertai. Dan aku yakin ku pasti bisa. Ku kan melangkah, terus melangkah, takkan menyerah meski ku lelah. Ku kan melangkah, terus melangkah, takkan menyerah meski ku lelah. Yeah, aku cinta lagu anak Indonesia, senandungkan. Program ini sampai dengan akhir nanti, pastinya kita akan bersama-sama mengikuti jalannya peluncuran program Kita Cinta Lagu Anak 2021 yang kebetulan bertepatan pada hari ini dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tantangan tersendiri ya di era pandemi COVID-19 saat ini, bahwa anak-anak Indonesia menjadi tidak main dan belajar karena pandemi. Namun ini semua tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berkontribusi melindungi masa depan anak-anak Indonesia. Dan saat ini juga
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sedang melangsungkan kegiatan yang mengajak seluruh anak Indonesia dan para orang tua untuk ikut dalam peringatan Hari Anak Nasional 2021 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, acara ini juga dilakukan secara virtual pada hari ini Jumat 23 Juli 2021 melalui virtual Zoom dan juga dilaksanakan pada pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada kegiatan ini akan menampilkan panggung anak Indonesia Merdeka dan bincang pakar serta penggiat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengkontribusi peringatan Hari Anak Nasional kita juga bisa mungkin posting di sosial media yang berkaitan dengan Hari Anak Nasional, kemudian diberikan tagline atau tanda tagar anak di masa pandemi. Kembali ke program Kila kali ini secara singkat Sandra akan jelaskan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui apa itu program Kila. Program Kila adalah program lomba menyanyi dan lomba cipta lagu anak yang pastinya bertujuan untuk memperkaya hasanah lagu anak Indonesia. Di mana program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia bekerja sama dengan Kita Indonesia. Pastinya yang spesial hari ini nih Bapak Ibu, saya akan menghadirkan narasumber yang sudah pasti akan memberikan pandangannya dan paparannya mengenai lagu anak Indonesia. Oke, baiklah, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, mari kita saksikan dulu video sambutan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka peluncuran program Kila 2021 dan dilanjutkan dengan video klip theme song dari Kila, Kita Cinta Lagu Anak. Video dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Bapak Ahmad Mahendra, Ibu dan Bapak Perwakilan Kita Indonesia, para pencipta, pengubah, dan pemerhati lagu anak, Ibu dan Bapak pendidik dan orang tua, anak-anak Indonesia yang saya banggakan. Satu hal yang mungkin jarang diketahui tentang Merdeka Belajar adalah besarnya keinginan kita untuk memastikan semua anak Indonesia bisa berkarya dan berbudaya dengan bahagia. Oleh karena itu, pada Hari Anak Nasional ini kami mempersembahkan beragam kegiatan menarik dari anak-anak untuk anak-anak. Salah satunya adalah kontes Kita Cinta Lagu Anak atau Kila yang telah memasuki tahun kedua. Lagu adalah bahasa pengajaran bagi anak-anak yang memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang mereka. Lagu untuk anak-anak semestinya mengandung nilai-nilai budi pekerti, pesan cinta kasih, serta pengetahuan tentang budaya dan alam Indonesia. Namun belakangan ini lagu anak yang berkualitas semakin sulit ditemui. Semakin sedikitnya lagu anak yang sesuai dengan perkembangan usia menjadi tantangan tersendiri bagi kita, para orang tua dan pendidik. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menghadirkan program Kila sebagai jembatan untuk mengisi kekosongan tersebut. Kila tahun lalu telah menghasilkan karya-karya berkualitas, karya anak bangsa yang akan kami tindak lanjuti dengan perekaman dan pembuatan video musik. Selain itu, tahun ini kembali membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan berbagi kebahagiaan melalui Kila 2021. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak kita selalu terlindungi. Kegiatan yang menyenangkan dan memicu kreativitas ini merupakan salah satu cara terbaik untuk memastikan pendidikan dan kesehatan mereka di masa pandemi. Kila adalah ajang pembelajaran dan berkebudayaan yang sangat baik dan positif, karena melalui lagu anak, kita bisa memupuk nasionalisme dan jati diri bangsa, serta membangun karakter-karakter anak. Saya berharap tahun ini akan ada lebih banyak anak yang mendapatkan kesempatan untuk berkarya dan semakin cinta terhadap lagu anak Indonesia. Kila adalah persembahan Kemendikbudristek untuk anak-anak Indonesia. Mari kita terus bergerak bersama, mewujudkan pendidikan yang mencerdaskan dan membahagiakan dengan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.
iya nih, Bapak Ibu sekalian yang ada di virtual Zoom, dan itu tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih Pak, dan memang benar ya, anak-anak adalah masa depan bangsa dan tanggung jawab kita untuk melindungi mereka sebagai generasi penerus bangsa. Dan setelah video sambutan dari Bapak Menteri, kita juga mendengarkan lagu tema atau theme song dari Kila. Kita cinta lagu anak yang memang dibawakan cukup ceria. Ini menggambarkan memang anak Indonesia yang ceria, gembira, bahagia, kreatif, dan cerdas. Disampaikan dengan sangat apik sekali, Yara, Akila, Erditya, dan juga Seika, di mana lagu theme song ini diciptakan oleh Ibu Dian HP, yang kita sudah cukup kenal namanya sebagai musisi ternama Indonesia. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, dan saya juga kembali menyapa selamat datang kepada para peserta virtual Zoom yang baru saja join untuk virtual Zoom pada hari ini, peluncuran program Kila 2021. Dan nampak saya ingin menyapa Ibu Ivon yang dari tadi juga sudah menganggukkan kepala, berdendang, menghafal mungkin ya, hafal dengan lagu theme song kita kali ini. Terima kasih. Kita lanjut saja Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Hilmar Farid, selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kepada Bapak Hilmar yang sudah bergabung dalam virtual Zoom, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang semua Bapak Ibu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Pertama-tama terima kasih ya. Tadi saya sangat-sangat terkesan melihat videonya, sangat gembira di tengah situasi seperti ini, melihat anak-anak menyanyi gembira, dan kita tentu berharap melalui program ini, Kila, kebahagiaan itu bisa memancar ya ke seluruh Indonesia, dan anak-anak bisa paling tidak di dalam keadaan yang sulit ini punya kesempatan ya untuk berbagi kebahagiaan. Dan ini memang Kila sudah menjadi program nasional kita, dan terima kasih kepada para inisiator ya kita Indonesia yang memang sejak awal merancang dan membuat semua ini terjadi. Dan gagasan ini sekarang sudah berkembang, dan kita melihat ada gairah ya, minat yang cukup luas dari masyarakat untuk ikut menciptakan lagu anak Indonesia. Dan saya senang sekali bahwa program ini juga berhasil ya merangkul para pelaku pendidikan, masyarakat luas, dan juga pelaku industri musik. Ya, dan karena ini saya kira concern kita bersama, ya, satu keinginan kita bersama untuk membuat lebih banyak program untuk anak-anak di bidang kebudayaan. Dan di tahun ini saya kira kita juga akan mendengar beberapa lagu-lagu anak yang baru. Dan dalam konteks Hari Anak tahun 2021, saya kira Kila ini adalah kontribusi konkret nyata dari kami di bidang kebudayaan. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja sama di tengah situasi yang sulit ini dan memungkinkan program ini bisa terwujud. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hilmar Farid atas waktunya dan arahannya. Semoga sehat selalu ya Pak. Dan kalau melihat video tadi memang kita jadi punya optimisme. Kita sangat optimis bahwa memang masa depan lagu anak Indonesia itu masih ada. Dan kitalah yang harus berkontribusi, salah satunya dengan program Kila ini. Oke, baik. Kita lanjutkan saja nih Bapak Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan apa saja yang sudah disiapkan atau dipersiapkan oleh Kita Indonesia selaku inisiator, dan juga ini narasumber saya yang pertama nih terhadap perkembangan lagu anak zaman sekarang, atau juga untuk mengkhususkan kepada program Kila itu sendiri, di mana ini adalah penyelenggaraan tahun kedua. Nah, untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Deno Bintarno selaku perwakilan dari Kita Indonesia yang juga sudah join di virtual Zoom hari ini. Saya sapa dulu, selamat siang Ibu Deno. Ya, Mbak Sandra, terima kasih. Iya, berada di ruangan yang berbeda ya Bu, namun tidak menyurutkan kebersamaan kita untuk mensukseskan Hari Anak Nasional. Silakan Ibu Deno untuk memberikan speech-nya. Terima kasih Mbak Sandra untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Karim, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Hilman Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Ahmad Mahendra, siang Pak, Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru, rekan-rekan seniman Indonesia, rekan-rekan media, dan rekan-rekan tercinta dari Kita Indonesia yang hadir pada peluncuran program KILA 2021. Pertama-tama kita patut bersyukur dalam situasi dan kondisi saat ini kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul walaupun secara daring dalam rangka peluncuran program KILA tahun 2021. KILA ini suatu program lomba menyanyi dan lomba cipta lagu anak dengan tujuan memperkaya khasanah lagu anak Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek bekerjasama dengan Kita Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa Kita Indonesia adalah komunitas perempuan yang beranggotakan lintas generasi, agama, dan beragam latar belakang profesi dan talenta yang punya kepedulian dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Program acara KILA adalah salah satu kepedulian kami terhadap kondisi anak-anak Indonesia yang saat ini sangat perlu diperkenalkan kembali akan lagu-lagu yang sesuai dengan usia mereka. Dan juga mengajak warga masyarakat yang peduli untuk menciptakan lagu yang sesuai untuk anak-anak Indonesia saat ini. Program KILA merupakan prakasa dan gagasan dari Kita Indonesia yang didukung penuh oleh Kemendikbudristek sebagai pemilik dan penyelenggara acara KILA. Tahun ini memang merupakan tahun kedua diselenggarakan acara KILA yang juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Sekilas kami minta waktu untuk melaporkan hasil pendaftaran peserta KILA tahun 2020 tahun kemarin, yaitu sebagai berikut. Peserta Lomba Cipta Lagu Anak tercatat 681 orang. Yang memenuhi syarat untuk lomba pada saat itu adalah 484 orang. Peserta lomba menyanyi usia PAUD tercatat 120 anak, yang memenuhi syarat lomba adalah 76 anak. Usia SD terdapat 363, masuk kategori panitia untuk lomba 230 anak. Peserta lomba aransemen tercatat 131 orang, yang memenuhi syarat lomba hanya 72 orang. Target kami tahun ini adalah untuk dapat menjaring setidaknya 1.000 peserta dan program ini tetap tidak dipungut biaya, sama halnya seperti tahun lalu. Dan periode pendaftaran KILA 2 dimulai pada hari ini, Jumat tanggal 23 Juli 2021 hingga tanggal 23 Agustus 2021. Tahun ini, kami melakukan beberapa perubahan dan perbaikan sebagai berikut. Kategori lomba menyanyi terbagi untuk kelompok usia PAUD dan kelompok usia SD. Memperkenalkan dan menampilkan para pemenang acara KILA 2020, yaitu karya Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi Anak, agar karya mereka dapat diterima, disukai, dan dikenal masyarakat luas, terutama anak-anak Indonesia. Perbaikan secara teknis di bagian form pendaftaran yang keseluruhannya dilakukan secara daring. Promosi melalui medsos seperti IG, FB fanpage, YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok. Sosialisasi program KILA 2021 dengan mengajak sebanyak mungkin masyarakat terlibat berbagai kegiatan melalui platform media sosial seperti TikTok. Kami mengadakan Dance Challenge dan Duet Me Challenge. Secara lebih detail informasi di atas ada nanti di siaran pers kita. Peran Kemendikbudristek dalam memperkenalkan kembali lagu-lagu anak sangat kami hargai dan sangat kami dukung sepenuhnya. Kami juga melibatkan para juri dan kurator dari kalangan lembaga terkait, pendidik, seniman, artis, dan masyarakat yang peduli dengan lagu-lagu anak. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, bermanfaat, dan mendapat tanggapan yang positif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Jaya terus lagu anak-anak Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, qala lillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ku kan melangkah, terus melangkah, takkan menyerah meski ku lelah. Terus melangkah, terus melangkah, meski ku lelah. Ku kan melangkah, terus melangkah, takkan menyerah meski ku lelah. Kereta api datang semakin mendekat. Lihat betapa cepat segera akan lewat. Tutut, tutut, bunyi peluitnya. Tutut, tutut, menginginlah semua. Kereta api cepat, segeralah lewat. Karena engkau tak boleh terlambat. Cucu. Akan ku basmi, kan ku berantas, dan ku rangkul yang lemah. Ku buat semua menjadi pintar, menjadi juara. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap semua pelajaran. 20 ya. Wow, ternyata Kila 2020 mendapatkan respon dan animo yang luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Dan hasil karya pemenang lombanya memang sangat berkualitas ya. Ini membuktikan bahwa program Kila ini bisa mengisi kekosongan hasanah lagu anak Indonesia di industri musik yang nampaknya sudah sangat tergerus dengan lagu-lagu orang dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan kita terus bersemangat untuk tetap menghidupkan lagu anak Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, saya juga mengundang nih kepada para peserta virtual Zoom untuk dapat melihat kolom chat. Nah, di sebelah kanan tuh biasanya ada informasi yang diberikan oleh panitia, seperti misalnya untuk mengisi daftar hadir virtual Zoom kali ini, tidak lupa kembali saya ingatkan. Dan juga untuk para hadirin ataupun rekan-rekan media yang ingin bertanya nanti kepada narasumber pada saat sesi tanya jawab, saya persilakan bisa menulis pertanyaan di kolom chat tersebut. Dan jangan lupa untuk sebutkan nama dan asal dari media mana untuk dapat nanti kita berikan kesempatan bertanya. Dan kita lanjut saja karena sebentar lagi saya akan menghadirkan narasumber kita di siang hari ini untuk yang berikutnya. Bicara soal lagu anak nih dan kaitannya tentang pendidikan anak Indonesia. Saya akan menghadirkan narasumber yang pas banget di tahun kemarin, program Kila 2020, sosok yang satu ini menjadi juri dan sampai saat ini masih aktif dalam pemerhati pendidikan anak. Kita sambut kehadiran Kakak Selomita Dia di virtual Zoom. Ada selamat siang Kak Selomita Dia. Halo. Selamat siang semua. Kak Selomita sehat hari ini ya. Alhamdulillah cantik sekali. Wow. Kalau era saya dulu Kak Selomita di film Arisan ya, hitsnya bersama Rentobin, tetap di dunia musik ya. Cameo aja, soalnya isinya teman semua yang bikin. Tapi sekarang kita bicara tentang lagu anak nih ya, bicara tentang peringatan Hari Anak Nasional juga nih Kak Selomita selaku juri di tahun lalu. Kita pengen tahu pandangan dari Kak Selomita untuk prospek mungkin lagu anak Indonesia ke depannya, atau seperti apa sih yang Kak Selomita lihat selama ini tentang perkembangan lagu anak Indonesia? Boleh, silahkan. Memang terus terang concern kita dari tahun lalu sampai sekarang masih sama. Anak-anak itu banyak sekali, jangan bilang terpapar ya, nggak enak ya dalam pandemik saat ini. Tapi terbiasa, terstimulus dengan lagu-lagu dewasa.
gitu. Anak-anak saya pun dari kecil udah terbiasa untuk mengagumi lagu-lagu orang dewasa. Karena memang mungkin di saat itu mereka tuh kayak kekurangan lagu anak yang bisa mereka kagumi atau mereka nyanyikan gitu. Jadi pada saat tahun 2020 saya diajak kita Kila membuat acara perlombaan seperti ini untuk lagu anak, itu saya sangat excited, sangat antusias dan sangat mendukung sampai akhirnya saya mau menjadi juri. Dan di situ saya menemukan banyak sekali apa kita bilangnya ya, bibit-bibit unggul dari hampir seluruh Indonesia gitu. Mereka pun alhamdulillah excited untuk kirim video klip mereka nyanyi sederhana dari rumahnya, tapi terlihat mereka berusaha memberikan yang terbaik gitu. Dan kita menemukan banyak sekali suara-suara yang indah, yang bagus, menyanyikan lagu-lagu anak, lagu nasional, lagu daerah. Itu saya pada saat memilih tuh terus terang bingung sekali, dari 100 jadi berapa, sampai akhirnya cuma harus memilih, cuma boleh 3 tuh kayak sedih gitu. Aduh, ini banyak sekali yang bagus. Jadi ternyata memang kita punya banyak sekali penyanyi-penyanyi yang berbakat dari berbagai daerah, dan akhirnya kemarin pun kan ada perlombaan mencipta lagu indah gitu. Terus Mbak Dian HP kan juga tahun lalu bikin beberapa lagu. Menurut saya, aduh tuh lagu-lagu bagus sekali, dan karena saya juga memang pemerhati pendidikan, saya punya anak juga 5 gitu ya, jadi saya mau memberikan yang terbaik buat mereka. Lagu tuh buat saya penting sekali untuk menemani tumbuh kembang mereka, dan sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang mereka. Lagu yang sesuai dengan kebutuhan dan usia mereka itu bisa menjadi guru yang baik tanpa anak-anak merasa digurui gitu. Lagu yang melodinya mudah diterima, menarik, terus liriknya bagus, liriknya berbobot, berkualitas, itu bisa memberikan mereka tuh efek tuh yang dari berbagai aspek. Jadi emosinya dapat, kalau lagunya ceria mereka bergembira, kalau lagunya sedih mungkin mereka bisa mengekspresikan kesedihannya, mereka belajar berekspresi. Kemudian dari segi fisik mereka kalau lagu ceria bisa berdansa, mungkin menjadi sebuah olahraga. Dan untuk kognitif, secara kecerdasan, mereka tuh bisa mendapatkan ilmu dari lagu. Seperti tadi aja tuh lagu yang di cuplikan-cuplikan itu tuh semua isinya tuh, aduh saya bilang berisi sekali gitu. Maksudnya penuh dengan knowledge gitu. Jadi kadang kita bisa memberikan knowledge tentang berhitung, tentang baca tulis, huruf mungkin, tentang bagaimana menghormati orang tua, kadang bisa juga untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan secara agama, secara etika gitu. Banyak sekali yang bisa kita berikan melalui musik, melalui lagu. Dan anak-anak ini tanpa mereka sadar, mereka menyanyikan, mereka jadi timbul pengetahuan atau kebiasaan, dan menjadi habit yang nempel di memori mereka. Terus tanpa mereka sadari, mereka tuh lagi belajar tapi melakukannya dengan senang hati, dan apapun kalau dilakukan dengan senang hati itu akan lebih menyerap menjadi sebuah kebiasaan yang baik gitu sampai nanti mereka dewasa. Terus saya percaya sekali Pak Edi, kebaca di chatnya. Nanti kita bicarakan ya Pak Edi. Tapi karena saya ingat sekali gitu dari saya kecil tuh kayak lagu Bintang Kejora atau apa, saya terbiasa untuk mengagumi alam dan kebesaran Tuhan. Terus nanti lagu Satu-Satu Saya Sayang Ibu, kebetulan di agama saya juga ibu nomor 1 misalnya gitu. Kayak banyak hal-hal kecil-kecil yang simple tanpa kita sadari itu menjadi ilmu dan menjadi nasihat yang bisa dipergunakan dengan baik sama orang tua sebenarnya. Lagu-lagu itu kita berikan aja lagu-lagu yang baik, yang bermutu, yang berkualitas untuk anak-anak kita tanpa kita harus bersusah payah, kita telah memberikan mereka nasihat yang baik dan ilmu yang baik. Oke, terima kasih Kak Selomita, bahwa memang benar ya, bahwa musik atau lagu ini juga sebagai media pembelajaran buat anak juga ya, khususnya usia balita. Nah, selain untuk hiburan juga kadang menjadikan semangat buat mereka. Ada yang menemani mereka makan, ada yang menemani belajar. Jadi fungsi lagu anak ini sebenarnya sangat penting, dan disinilah momen di mana kita tetap harus memberikan kontribusi, begitu ya Kak Selomita ya. Betul, jadi kita membutuhkan lagu anak yang baik buat anak-anak Indonesia. Tanpa kita sadari kita membutuhkan lagu anak yang berkualitas. Nah, ada pesan itu Mbak Mita nanti menjuri lagi kan.
Banyak dari tadi nih message-nya jadi kurang konsentrasi. Iya, nanti kita akan sharing tanya jawab dengan hadirin yang ada di virtual Zoom, Mbak Mita, ya kan, Kak Selomita nanti berkenan untuk menjawab. Mungkin ada rekan-rekan media juga yang ingin memberikan pertanyaan seputar penjurian ataupun kualitas lagu anak. Nanti kita minta waktunya untuk menjawab. Sekarang Sandra beralih dulu kepada narasumber yang berikutnya nih. Bicara soal lagu anak, kalau tadi sudah dibahas sedikit, disentil sama Kak Selumita soal kualitas lagu anak dan fungsi lagu itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara lagu anak, kayaknya tidak kurang lengkap nih, atau tidak lengkap kalau kita belum menghadirkan sosok pelakunya. Nah, pelakunya ini siapa? Kalau zaman Sandra kecil dulu, ini hits nih, idola anak-anak, mungkin idola semua kali ya dulu ya, di zamannya penyanyi cilik. Ada Kak Cica Kuswoyo nih yang sangat berpengalaman untuk bicara atau membawakan lagu anak. Selamat siang Kak Cica Kuswoyo, saya sapa sudah hadir di virtual Zoom. Selamat siang Sandra, selamat siang semua. Selamat sehat siang. Ya Kak Cica? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah langsung saja nih, pada pengen tahu, ada bedanya nggak sih zaman dulu, zaman Kak Cica membawakan lagu anak-anak tempo dulu dengan lagu anak zaman sekarang? Atau boleh berpendapat juga nih melihat mungkin mirisnya langkahnya lagu anak zaman sekarang. Boleh silahkan Kak Cica. Kalau mirisnya ya iyalah ya. Maksudnya karena konten anak ini kosong, ada era yang kosong. Nah, kebetulan alhamdulillah setelah dua tahun berturut-turut Kila bersama kita ini maksudnya terus memberi semangat buat kita semua. Tadi Mas Fe bilang bahwa maksudnya lagu tim songnya Kilas sendiri juga sangat membawa energi yang luar biasa, especially dalam kondisi kita yang seperti saat ini ya, gitu loh. Maksudnya anak-anak itu jangan dibebankan dengan kondisi aduh lagi pandemik lagi ini, enggak, tetap aja isi konten yang penuh gitu. Nah perbedaannya zaman aku sama zaman sekarang gitu. Kalau zaman dulu itu maksudnya media hanya ada TVRI, itu juga hitam putih, terus udah gitu radio RRI gitu ya. Jadi mungkin jadi cuma satu arah gitu loh. Ini ada konten bagus ya, gitu. Kalau sekarang ini kan banyak pilihan gitu. Jadi anak-anak itu juga kadang-kadang tanpa didampingi oleh orang tuanya atau apa, mereka akhirnya ya nyari-nyari sendiri. Alhasil ya itu, saya juga punya anak 2, mereka juga mengalami fase di mana maksudnya kehilangan lagu-lagu yang pas untuk usianya ya, tapi alhamdulillah waktu mereka tumbuh itu masih ada Tasya, masih ada Sherina gitu. Jadi lagu yang dibawakannya juga lagu-lagu Pak Ate Mahmud dan segala macam, jadi busut. Jadi maksudnya masih dapat lah, masih dapat. Nah yang kesini-sini ini udah nggak tahu itu ceritanya gimana, makanya nggak boleh duduk manis, diem, cuman gimana, tapi bergerak. Kita semua menjadi satu ekosistem yang kuat. Alhamdulillah disupport sama kementerian, alhamdulillah ada komunitas yang peduli dengan kondisi ini, yaitu Kita Indonesia. Terus ada wadahnya juga Kila, terus udah 2 tahun berjalan terus, itu luar biasa. Aku support pokoknya, aku support. Oke, terima kasih Kak Cica, support intinya ya. Dan memang bicara soal mempertahankan atau memikirkan melindungi nasib anak atau nasib masa depan generasi bangsa ini tidak hanya sebatas ucapan kata ya, Kak Cica ya. Jadi ini wujud action. Nah, benar. Wujud kepeduliannya ya seperti ini gitu kan. Kila memberikan program ya kan, lomba cipta lagu anak dan juga lomba menyanyi buat anak-anak. Dan ini memang perlu kita dukung penuh. Semoga tetap konsisten dan istilahnya memberikan wadah buat anak Indonesia. Oke, terima kasih Kak Cica Kuswoyo. Sekarang kita masuk saja nih, udah banyak ya kayaknya yang mau tanya-tanya. Saya menyapa dulu nih kepada Bapak Ahmad Mahendra. Selamat siang Bapak. Selaku Direktur Perfilman Musik dan Media Baru, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Siap nih ya Pak, nih kayaknya ada beberapa pertanyaan langsung ditujukan kepada Bapak nih yang sudah join di virtual Zoom kita kali ini nih Pak. Ya,
Saya langsung saja membacakan pertanyaan dari Mbak Indriani, kalau saya tidak salah ya, dari kantor Berita Antara, benar ya, Media Antara. Izin bertanya untuk Mbak Denok dan Pak Dirjen. Bagaimana upaya untuk mempopulerkan lagu-lagu hasil Kila agar dikenal oleh anak-anak? Karena banyak anak sekarang lebih mengenal lagu dewasa ketimbang lagu anak-anak dan lagu yang populer di media sosial, seperti contohnya di aplikasi TokTok gitu ya. Apakah memungkinkan nih Pak Dirjen atau Bu Denok akan bekerja sama atau dimasukkan ke dalam materi pembelajaran di sekolah? Wah, ini pertanyaan yang cukup bagus nih ya. Peluang-peluang untuk mengenalkan produknya Kila kepada anak-anak Indonesia. Silakan mungkin Pak Ahmad Mahendra atau Bapak Hilmar Farid mau langsung menjawab. Diikuti. Mahendra, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Memang betul ini penting sekali. Yang pertama karena satu mengisi kekosongan, justru itu hasil yang dari tahun lalu gitu, hasil dari tahun lalu yang lomba tadi udah disajikan juga yang 3 lagunya akan dibuat oleh video klipnya, itu yang pertama. Kemudian tim songnya juga akan dibuat video klipnya sehingga bisa disosialisasikan. Karena kalau kita kita hanya membuat lomba terus kan menumpuk lagunya ya gitu ya. Tapi penting hasil dari Kila ini yang sudah bagus sekali harus disosialisasikan. Itu yang pertama. Itu yang upaya kita yang di tahun kedua selain mengadakan lomba tapi juga mensosialisasikan, termasuk tim songnya ini udah mulai terkenal nih di mana-mana. Tadi Mbak Cica betul sekali Mbak Cica, tim songnya ini disukai banyak sekali dan ini setiap saya share di mana-mana itu semua suka. Jadi saya optimis yang pertama ya, optimis terhadap lagu-lagu yang dihasilkan oleh Kila ini. Nah, tinggal memang upaya untuk lebih masif ya. Seperti kata Mbak Cica tadi kan kita harus terus kampanye nih. Untuk terus kampanye, terus melakukan konsisten, kementerian juga bersama kita konsisten dengan semua pihak untuk membangun ekosistem lagu anak kembali kan. Moga-moga tumbuh penciptanya lagi, kemudian industrinya juga tumbuh gitu ya Mbak Cica ya, sehingga kita nanti lagu-lagu anak juga banyak tersedia sesuai arahan Pak Dirjen juga, sesuai arahan dari Pak Presiden malahan untuk ketersediaan lagu anak sehingga banyak. Nah, untuk di tingkat pendidikan sedang kita coba ya Pak Dirjennya, sudah bakal kan Mas Menteri lewat Merdeka Belajarnya ini kan sudah tadi juga menyampaikan terhadap pentingnya lagu anak untuk perkembangan usianya gitu ya, seperti tadi Mbak Selomita sampaikan. Jadi menurut saya ini akan sebagai upaya sangat penting sekali akan menjadi materi pembelajaran di sekolah. Dan kita juga sudah bicara dengan Dijen PAUD gitu ya, PAUD Dikdasmen dengan Direktorat PAUD GTK yang lewat PAUD gurunya gitu ya, PAUD gurunya dengan Puspeka dengan pelajar Pancasila yang tempatnya Pak Hindarman pusat penguatan karakter. Itu kan bagian jadi penguatan karakter. Jadi kita udah ini di hari ini juga tim songnya kan masuk di hari anak di tingkat kementerian. Tadi dinyanyikan terus gitu ya. Jadi mereka pada suka sehingga nanti sore saya juga bincang-bincang di tingkat kementerian. Moga-moga ini otomatis akan masuk di pembelajaran karena dengan Direktorat PAUD dan Direktorat Puspeka juga tadi gitu. Mungkin itu akan mengarah ke sana dan insya Allah pastilah kita kan Kemendikbud Ristek yang memang mengurusi sekolah ya, dengan adanya Kila ini, program Kila ini dimatangkan dulu. Setelah memang hasilnya, produksinya ada, itulah nanti yang akan masuk di pembelajaran. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Mahendra yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Mbak Indri di Antara. Nah, mungkin saya bisa lempar dengan hormat kepada Bapak Dirjen, kepada Bapak Hilmar Farid, untuk dapat menambahkan nih Pak, kalau tadi sudah dijawab kemungkinan akan dibuat video klipnya, kemudian lagi dalam penggodokan atau pembicaraan dengan beberapa pihak terkait untuk materi pembelajaran di sekolah. Tapi namun apakah ada program lain gitu atau langkah-langkah lain, langkah promosi apakah yang akan dilakukan dari pihak Dirjen Kebudayaan nih, Pak Hilmar, atau bisa menambahkan?
Ya, terima kasih ya. Kembali Ini semuanya sudah lengkap di Mas Mahendra. Tapi gini, kita punya mulai September nanti akan ada kanal budaya. Oh iya, Kanal budaya Indonesiana, dan itu saya kira untuk lagu anak ini pasti kita highlight ya. Dan juga akan ada Pekan Kebudayaan Nasional nanti di bulan November, itu juga akan jadi pentas yang saya kira sangat bagus ya untuk menyiarkan tentang perkembangan lagu anak di Indonesia ini. Dan terakhir, di Kemdikbudristek ini kan juga ada yang namanya guru penggerak dan organisasi penggerak gitu ya. Jadi kalau mau kaitkan dengan pendidikan, di samping secara formal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahendra, kita juga menggunakan para guru penggerak ini, ya, mereka-mereka yang memang berada di garis depan lah gitu ya untuk pendidikan kita. Tentu PR-nya itu gimana caranya menyanyikan lagu theme song yang tidak mudah ternyata dinyanyikan gitu ya. Kalau buat saya, jadi mungkin perlu ada workshop gitu ya untuk gimana caranya membawa lagu-lagu anak ini melalui jalur pendidikan. Itu aja teman saya, makasih. Oke, terima kasih Pak Hilmar. Berarti nanti akan ada aksi-aksi promosi selanjutnya di segala kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ya. Dan memang kanal budaya, kemudian tadi yaitu garda terdepan di dunia pendidikan adalah para pengajar yang memang harus turut andil ya Pak ya, mempromosikan dan mensosialisasikan si lagu anak tersebut, apalagi produk Kila yang bagus-bagus ini. Dan ciri khasnya memang harus menyanyikan dengan ceria, Pak. Jadi tidak hanya intonasi yang benar. Nggak boleh serius. Ya, kalau tadi anak-anak yang kita lihat ya di video tersebut adalah ya udah polosnya anak-anak yang memang gambaran anak Indonesia seharusnya mereka harus bahagia dan gembira. Oke, baik. Saya menambah tadi Mbak, dari semalam saya menyanyikan lagu itu terus loh. Beneran. Oh, ya. Udah hampir saya hitung, hampir 15 kali saya mendengarkan lagu itu, beneran. Karena saking sukanya. Enak, Pak. Saya akui, saya baru 2 kali dari GR dan live, ya kan, baru 2 kali mendengarkan, ini sangat ear-catchy ya, ear-catchy kalau bahasa sekarang ya. Jadi yang bukan penyanyi kayak Kak Cica aja saya bisa ikut mendengungkan lagunya. Tapi aku sampai kan dikirim sama tim gitu, bikin dong video pendek gitu, gitu nyanyi gitu. Sampai saat rumah ini pada nyanyi lagu. Kita boleh tes nanti nih di akhir acara sebait atau refrennya Kak Cica, terus kemudian audiens juga ikut menyanyi, nanti boleh kali ya, mikrofonnya dibuka, refrennya aja gitu. Kan nanti juga akan ada challenge TikTok nyanyi lagu ini Mbak. Oh iya, itu nanti biar kita yang cerita lah, nanti kita yang cerita itu, karena itu dia di mall-mall juga seru pokoknya. Karena lagu anak ini memang arahan dari Pak Dirjen, Mas Menteri, apalagi Mas Menteri, Pak Dirjen, itu memang akan jadi platform, tidak hanya di highlight di kanal ya, highlight di kanal itu kan berarti menjadi platform anak gitu. Jadi kita memang betul-betul tidak sekedar lagu gitu. Jadi upaya-upaya tadi membangunkan ekosistem anak, kemudian bagaimana membangun karakter itu akan ya tadi ada workshop, ada kegiatan-kegiatan lain yang mengiringi akan ada. Bahkan akan ada film ke depannya, insya Allah lah. Kita udah bicara ya Pak Dirjennya, akan ada film anak yang kayak petualangan Sherina dan sebagainya, udah dipikir ke sana karena kami sedang konsen sekali tentang hal ini gitu, tentang anak, karena betul-betul kita ingin sekali mengembalikan seusianya gitu, jangan sampai anak itu yang menyanyikan dengan karakter dengan seusianya gitu. Kayak tadi tim songnya itu suka banget pas gitu. Setuju banget nih, pokoknya Pak Hilmar kita dukung nih Pak ya kan. Bapak, saya pernah ketemu waktu Abang None Jakarta juga mendukung budaya, sekarang dukung lagu anak Indonesia. Dengan cara kita positif. Oke, saya beralih nih ke Mbak Deno, masih ada? Nah, dari segi kita Indonesianya nih, seperti apa tadi counter pertanyaan dari Mbak Indriani? Apakah berencana nggak sih Mbak Deno tuh melibatkan, kalau zaman sekarang ya, kalau boleh dibilang influencer-influencer yang memang remaja atau anak-anak nih, untuk turut mensukseskan atau mempromosikan hasil lagu Kila 2020. Nggak cuman untuk produk-produk yang dewasa aja nih pakai influencer ya kan di medsos. Nah, ini lagu Kila nih atau lagu produk dari Kila, apakah berencana untuk segi promosinya
seperti apa treatmentnya atau langkah-langkah strateginya. Silakan Mbak Deno. Ya, untuk sementara waktu saat ini kita Indonesia Mbak Nenok di unmute kali itu. Iya. Ibu Deno masih join di virtual Zoom? Sepertinya sinyal ya. Oke. Masih menunggu Ibu Denok nanti bergabung lagi, kita akan beralih kepada... Halo? Ya, baru Jadi, ya, boleh dilanjutkan lagi? Ya, kalau kita kan berusaha untuk mempopulerkan lagu kita Lomba Hasil 2020 dengan memperlombakan dengan tujuan supaya gaungnya lagu tahun lalu itu lebih dikenal lagi untuk anak-anak Indonesia, dan kita juga mengupayakan untuk lagu-lagu ini masuk ke sekolah musik, ke PAUD ya, sekolah PAUD, dan kita juga masukkan ada di YouTube, dan kita juga mengadakan TikTok Challenge, tapi kita juga hati-hati sekali karena akun TikTok itu tidak boleh untuk anak usia 13 tahun ke bawah. Jadi kita selama ini minta didampingi sama orang tua atau kakaknya karena keterbatasan umur ya. Jadi kita berusaha untuk mengadakan publikasi, tapi dengan mematuhi juga peraturan yang ada supaya tidak ya, putus kembali. Oke, sambil menunggu nanti, dan memang benar penjelasan dari Ibu Denok bahwa harus tetap berhati-hati walaupun memakai platform media sosial untuk mempromosikan program KILA, harus disesuaikan dengan pastinya peraturan yang ada, kemudian usia anak-anak dan remaja, dan aplikasi tidak semua ya, bahwa aman untuk anak-anak liha. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya nih dari Mas Yance. Mas Yance menanyakan, Mas Yance Runawari, maaf ini Mas atau Ibu ya, atau Mbak, maaf ya, menanyakan unsur apa yang paling mendasar sebagai ciri khas lagu anak. Nah, mungkin saya akan ke Kak Cica dan Kak Selomita yang akan menjawab nih, sebagai pelaku industrinya langsung nih. Unsur apa kira-kira yang paling mendasar sebagai ciri khas lagu anak? Bagaimana Kak Cica dulu, boleh? Kalau ciri khas yang mendasar untuk lagu anak-anak pasti yang simpel, yang gampang, yang mudah dicerna gitu ya, tidak terkesan menggurui. Terus apalagi ya, zaman dulu tuh aku ada lagu misalnya, turutlah apa kata mama, turutlah apa kata papa, mama dan papa pasti senang, 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 oh senang. Nah, itu sesuatu yang maksudnya simple gitu, urutan liriknya gitu, nggak ruwet gitu. Nah itu sih kalau dari kacamata aku ya, gitu loh. Oke, jadi simple ya, ciri khas lagu anak itu biasanya simple, mudah diingat. Oke, kita beralih ke Kak Selomita dia, mungkin bisa menambahkan pertanyaan dari Mas Yance tadi, unsur apa yang paling mendasar sebagai ciri khas lagu anak? Seperti yang Mbak Cica bilang, simple tuh bener banget, supaya mudah diingat gitu sama anak. Terus melodinya tuh juga pasti yang mudah juga, melodinya tuh mudah juga. Yang tadi kayak Mbak Sandra bilang, ear catchy lah gitu. Kayak lagu theme songnya Kila tuh kan enak sekali, melodinya tuh pasti easy listening gitu. Gampang diterima, terus dia topiknya juga nggak banyak gitu. Topiknya tuh juga nggak jelimet gitu loh. Topiknya tuh pasti dia simple yang kayak satu topik aja, sederhana gitu. Jadi anak ingat, oh ini lagu tentang Tuhan, oh ini lagu tentang berhitung, oh ini lagu tentang sayang mama, sayang papa, orang tua gitu. Atau kayak Mbak Cica dulu ada lagu apa Mbak? Bersinar matahari misalnya gitu.
oh matahari gitu, oh ini lagu tentang atau si Heli guguk gitu kan, oh si anjing gitu. Jadi kayak simple, liriknya mudah diingat, melodinya mudah diingat gitu. Tapi dan kebanyakan lagu anak tuh ceria sih ya. Kalau sedih itu mungkin bukan sedih tapi lebih syahdu. Ada lagu anak yang syahdu gitu. Tapi kebanyakan ceria. Oke. Terima kasih Kak Selovita yang sudah menambahkan. Ya benar ya. Ceria, mudah diingat, simple dari melodinya juga. Karena memang anak-anak harusnya tidak untuk berpikiran rumit ya. Belum harus merasakan kerumitan yang ada dalam hidup ini. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Waduh, ini kayaknya Pak Ahmad Mahendra agak laku nih Pak nih. Langsung pertanyaan dari Ibu Tina Sumitro, izin bertanya sama Pak Mahendra, sebagai tugas yang diemban oleh Direktorat Musik, Media Baru dan Perfilman, bagaimana kiprahnya Pak Mahendra di saat sekarang untuk lagu anak-anak produksinya minim sekali? Nih, gimana nih Pak? Udah pandemi ya kan? Ya betul sekali, justru itu kan kita Direktorat kita baru ada gitu. Terima kasih pertanyaannya. Direktorat kita ada kan baru juga tahun lalu gitu ya. Tahun lalu baru saya dilantik itu baru bulan Februari, akhir Januari, Maretnya langsung pandemik kan gitu ya. Dan Kila itu udah langsung ada program. Ini kan memang betul-betul keprihatinan kita seperti kata Mbak Cica, Mbak Selomita, yang Mbak Cica apalagi lah penggiat anak-anak banget selalu ngomong prihatin sekali gitu, nggak ada lagi. Bahkan terakhir kita prihatin ya Mbak Cica, Papa T-Bob sebagai pencipta lagu meninggal dunia, itu sedih sekali gitu karena nggak ada lagi yang menciptakan lagu-lagu yang concern ya. Itulah itu salah satu keprihatinan kita, makanya juga arahan dari Pak Presiden, direktorat kami ada itu juga menyediakan itu, konsen terhadap ketersediaan lagu anak. Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru, makanya langsung ada Kila. Makanya dengan kita nyari pola nih pertamanya, nyari pola apa yang bisa membangun ekosistem lagu anak ini gitu ya untuk anak. Nah akhirnya kan ketemu dengan kita yang mengajukan proposal, kemudian kita uji, kita tanya, dan akhirnya menjadi program ini. Dan kita konsisten, tahun ini kan juga ada. Terus ya, jadi insya Allah selama direktorat kita ada ini, program Kila ini insya Allah akan terus. Jadi menjadi kampanye membangun ekosistem lagu anak tadi. Dan kedua, kita juga tahun lalu mengadakan Hari Anak, walaupun dalam pandemi kan kita dengan resonannya mengadakan anak-anak semua pesertanya, anak-anak didik menyanyi bersama dan sebagainya. Itu bagian untuk menyanyikan lagu-lagu, menggaungkan lagu-lagu yang tentang lagu-lagu anak yang lama dan sebagainya. Itu contohnya biar juga dinikmati banyak orang di situ. Nah, kita tetap makanya kita concern di tahun ini adalah sosialisasi di samping tetap mengadakan ketersediaan lagu anak. Kalau kita tidak dimulai tetap hanya lombanya saja gitu ya Mbak Cica. Kalau hanya lombanya saja kan numpuk saja lagu anak, tidak akan nyampe kepada publik, kepada anak-anak untuk itulah. Makanya di tahun pertama, tahun kedua udah langsung kita akan memproduksi video klip tadi, akan 5 video klip yang akan kita produksi, yang akan kita lempar ke publik, yang moga-moga termasuk tim song kan. Jadi itu konsen kita, bahkan nanti kan akan masuk menjadi program highlight yang tadi di kanal, itu kan upaya kiprah kita di Indonesia TV yang nanti ada di IndiHome, biar lagu anak itu mengisi gitu ya. Kita juga waktu ke tahun lalu juga belajar dari rumah, program-program anak kan juga banyak sekali, tidak hanya lagu anak, malah mengenai anak-anak sekolah, memang pelajaran untuk anak sekolah. Jadi waktu yang dari April sampai Desember. Nah, itu konsen kita terhadap anak itu intinya, untuk membangun karakter, menyediakan program-program yang baik untuk diisi ya, untuk mengisi kepada anak-anak terutama biar terlindungi. Terlindungi itu artinya kan kita memberi asupan yang baik. Memberi asupan yang baik, konten-konten yang baik yang sesuai dengan umurnya. Itu yang menjadi sangat penting. Itulah Mbak, saya pikir kiprah kita udah kita serius. Intinya kita perlu ditangkap, kita serius, bahkan masih membuka diri. Kalau kita masih membuka diri, Mbak Cica, diskusi kita juga sempat ketemu ya Mbak di Kompas TV waktu itu, diskusi tentang anak dan sebagainya. Pokoknya kita masih terbuka untuk
untuk bagaimana memajukan anak. Tapi kita tidak sendiri. Ada di Kemendikbud sendiri banyak sekali, ada PAUD, Direktorat PAUD, Direktorat SD, kemudian ada yang guru ya, Direktorat SD GTK, ada PAUD di GTK, ada Puspeka, dan itu yang sedang kita rangkul sehingga menjadi akumulasi kegiatan yang sehingga mempersiapkan anak untuk menjadi generasi emas kita. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Mahendra yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Tina Sumitro, dan pastinya lagu anak-anak yang syarat dengan pembelajaran nih Pak yang diminta, seperti lagunya Pak Kasur zaman dulu, bukan maupun Pak Ate Mahmud. Jadi lebih gampang dicerna anak-anak dan mudah ditiru kalau untuk mengandung unsur pembelajaran atau edukasi. Ya, kita sedang membuat konten nih Mbak, tapi lagi nyari siapa sutradara yang tepat untuk lagu-lagu anak kayak itu loh, drama musikal. Drama musikal yang tentang lagu-lagu anak tadi, ada lagu makanya Ibu Sud, Papa Tibop, lagu-lagu itu nanti bisa masuk sesuai dengan karakter itu. Nah, kan sekarang lagi tren ya drama musikal. Kalau yang gede kan ada Nurbaya lah. Kita pengen itu akan ada anak-anak. Insya Allah moga-moga kalau kita ketemu dan ceritanya pas akan kita produksi sehingga bagian dari mengisi juga bahkan mempopulerkan lagu-lagu anak kembali, tapi juga menjadi hiburan gitu ya, tidak sekedar menyanyikan saja, tapi ada adegan yang semacam kayak drama musikal itu dan sebagainya. Mungkin itu. Ya, seperti petualangan Serina ya Pak ya, zaman dulu ya. Persis. Jadi anak sekarang tuh nanti mengenali lagu-lagu zaman Pak Kasur, Bu Kasur kembali. Oke, terima kasih Pak Sandra. Dan boleh Pak Hilman. Aku mau pamit. Nyambung ke acara lain. Acara berikut ya. Baik, terima kasih Pak Hilmar atas waktunya. Padahal pertanyaan berikutnya yang terakhir buat Bapak loh. Kak Dijen, makasih ya Pak. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Sampai ketemu Pak. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Salam sehat Pak. Tetap semangat dan mudah-mudahan hubungan mesra nih. Hubungan mesra Pak Hilmar. Amin. Hubungan mesra Pak Hilmar, Pak Ahmad Mahendra, dan Ibu Denok ini bersatu, padu, intim, mesra, akhirnya memang tetap menghasilkan karya atau program untuk anak Indonesia. Terima kasih Pak Hilmar. Sampai ketemu sehat selalu. Terima kasih Pak Hilman, sukses. Ya, sebelum Pak Hilmar pamit, sudah pamit ya? Udah Mbak. Oh udah, oke. Nggak apa-apa, nanti aja kita foto bersama aja. Lanjut aja pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan dari Jang Dwice. Siapa sasaran acara Kila? Apakah terbuka buat umum dan bagaimana mendapatkan informasi untuk menjadi peserta? Wah, ini langsung minat nih, langsung tertarik ya. Mungkin menghubungi kerabat atau rekan-rekan yang memang berkompeten untuk mengikuti program Kila. Mungkin Ibu Danok ya yang bisa menjawab. Masih ada Joy bersama kita? Masih. Jadi sasaran acara Kila ini siapa saja orang Indonesia yang peduli pada pendidikan anak, khususnya lagu anak. Itu aja singkat dan jelas, Mbak. Mas Sandra. Ya, dan itu gratis ya, Bu, ya? Tidak dipungut biaya Gratis, tidak ada bayaran. Oke. Untuk informasi menjadi peserta nih, Ibu, jika ada program-program selanjutnya. Nanti bisa dilihat di FB fanpage-nya kita, bisa lihat di Instagram kita juga. Ada website-nya, nanti kita bisa lihat ya nanti di website, di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok-nya Kila Indonesia. Bisa dibuka di sana. Oke, terima kasih Ibu Deno. Dan pastinya, ya, terima kasih. Dan untuk hotline atau WA hotline-nya Kila, bisa dicatat nih Bapak Ibu sekalian atau teman-teman media, 0812 80 999 021. Sekali lagi WA hotline-nya Kila 0812 80 999 021. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir. Tapi jika ada teman-teman media atau Bapak Ibu sekalian yang masih ingin menggali informasi dan menanyakan beberapa hal terkait program Kila, bisa langsung menghubungi WA hotline tersebut di 0812 80 999 021 dan pastinya langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan para media dan juga istilahnya narasumber nih yang sudah menjawab pertanyaan, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung di virtual Zoom atas pertanyaan, terima kasih. Ada Mas Yance dari Papua tadi ya, Biak Papua, selamat sore kalau di sana ya.
Mudah-mudahan anak Indonesia di Papua tetap semangat dalam belajar, kemudian juga beraktivitas dan selalu ceria. Oke, kita lanjut aja nih, Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi diinformasikan oleh Bapak Ahmad Mahendra bahwa Kila ini selain kegiatan lomba menyanyi dan lomba cipta lagu, juga mengetengahkan kegiatan-kegiatan lomba hiburan. Salah satunya yang ada di aplikasi TikTok. Nah, ini adalah kayak dance challenge atau lomba tari ya. Seperti apa sih keseruannya nih? Video sampel TikTok Dance Challenge, mari kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Anak Indonesia senang bernyanyi lewat nada dan irama, mengajak semua berseru. Aku cinta lagu anak Indonesia, tentang keindahan dan kebanggaan bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita cinta lagu anak Indonesia. Kita cinta lagu anak Indonesia. Iya, tepuk tangan dong. Cuma Bapak Ahmad Mahendra nih yang tepuk tangan. Tapi seru juga ya Pak ya. Ya, Seru juga, ada koreografinya juga. Dan nampak di kolom chat, Sandra sudah lihat ada lirik dari theme songnya Kila nih. Nah, nanti kita akan bersama-sama nyanyi, terutama pastinya Kak Cica Kusoyo dan Kak Selomita yang harus suaranya paling keras ya. Kita tutup dengan menyanyikan lagu theme song. Dan tapi sebelumnya kita minta kesediaan Bapak Ibu semua nih, teman-teman media, untuk membuka kameranya karena kita akan berfoto. Nah, boleh tacap-tacap lipstick sedikit. Kita akan berfoto nih. Bapak Mahendra sudah siap. Ada Ibu Denok, oke, boleh. Kak Cica sudah ada. Kak Selomita, boleh dari host yang belum dibuka videonya. Ini boleh nanti di-tag di sosial media dengan tagline-nya tagar anak peduli di masa pandemi ya. Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional kita tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Oke, sudah? Kita hitung sama-sama, lihat ke kamera, berikan senyum terbaik untuk anak Indonesia. 1, 2, 3. Page kedua, 1, 2, 3. Tapi ini panitia ada moto ya. Saya cuma kasih kode doang ya. Oke, ketiga, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Iya. Kita boleh putarkan nih theme song Kila. Kita cinta lagu anak. Boleh sekali lagi untuk Mas Dedi. Boleh dibantu. Nah, sudah ada liriknya. Ini yang diciptakan oleh Ibu Dian HP dan cukup ear catchy. Selain itu juga melodinya, kalau kata Kak Selomita nih, melodinya cukup mudah untuk diingat dan diikuti. Oke, Pak Ahmad Mahendra, silakan. Iya. Anak Indonesia senang bernyanyi lewat jalinan kata dan nada, menyenangkan hati.
lagu theme song yang baru saja diputar, yang kita berharap bahwa program Kila ini dapat memberikan manfaat dan intisari buat kita semua, dan menjadikan alternatif kegiatan positif untuk anak Indonesia yang pastinya gratis dan juga memberikan manfaat yang luar biasa untuk lagu anak Indonesia. Oke, buat Anda yang ingin mengikuti program lomba atau mendapatkan informasi lainnya tentang program Kila, bisa langsung mengakses website www.kilaindonesia.id, kemudian juga lewat Instagram, YouTube, dan Facebook @kilaindonesia.id, atau juga lewat Twitter dan juga akun TikTok @kilaindonesia untuk Twitternya dan @kilaindonesia.id untuk aplikasi TikToknya. Mungkin bisa langsung mencoba dance challenge yang tadi Pak Ahmad Mahendra bilang di aplikasi TikTok ya. Untuk itu, demikianlah acara hari ini. Saya Sandra Rose, pamit undur diri atas nama panitia pelaksana kegiatan Kila program di tahun 2021. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Yang jelas, anak-anak adalah masa depan bangsa. Dan kita yang wajib melindungi masa depan mereka. Selamat Hari Anak Nasional. Jaya terus anak Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Salam sehat semua. Terima kasih untuk para narasumber dan juga hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Mita, Mbak Cica. Terima kasih Mas Mahendra. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mahendra. Sama-sama semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses ya, sukses. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Cica. Ya, izin. Terima kasih.